Terima kasih Anda kembali di Metro Pagi Prime Time pemirsa. Petani masa kini harus menjadikan permintaan pasar sebagai vokal poin dalam menentukan komoditas pertanian mereka. Ya, hal ini tentunya akan memperkuat sektor pertanian di tanah air sehingga dapat menjaga Indonesia dari krisis pangan global. Krisis pangan dikabarkan akan menerpa sejumlah negara dunia, dipastikan tidak akan terjadi di Indonesia jika para petani mau mengubah cara berpikir konvensional ke petani pengusaha milenial. Kondisi ini baru akan terpenuhi jika petani menjadikan permintaan pasar sebagai dasar pemilihan komoditas pertanian dan masa tanam, penguatan modal, menjaga kualitas dan kontinuitas produksi. Pernyataan ini dilontarkan Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian RI, Dedi Nur Syamsi, di acara First Investment Day Agriculture Polytechnic Festival 2022 di Kampus Politeknik Pengembangan Pertanian Polbang Tanlawang, Kabupaten Malang. Saat ini Indonesia menjadi satu di antara negara agraris dunia yang masih mampu menjaga status ketahanan pangannya di saat negara lain yang tengah berjuang melawan krisis pangan. Selain dikaruniai luasan lahan pertanian, lokasi Indonesia di garis khatulistiwa dan lingkar cincin api gunung berapi dunia menjadikan tanah Indonesia subur. Ya, kalau saya sih yakin optimis ya. Tentu yang harus kita bangun adalah bagaimana SDM kita ya siap untuk menghadapi krisis pangan global ini. Bagaimana caranya? Ya, Kementerian Pertanian mengeluarkan 3 jurus. Yang pertama, kendalikan inflasi, terutama komoditas pertanian yang suka mengungkit inflasi. Misalnya cabai. Cabai itu gampang sekali itu mengungkit inflasi. Kenapa? Harga cabai ini nggak karu-karuan, fluktuatif. Kenapa? Cabai itu ada on season, ada off season. Nah, sekarang musim hujan, pasti produksi cabai turun. Ya, permintaan kan tetap, berarti harga melejit. Nah, yang seperti itu, cabai, bawang merah, bawang putih, termasuk daging sapi, itu harus betul-betul dikendalikan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah substitusi impor. Jadi barang-barang impor itu, ya, pangan impor itu harus diganti dengan pangan lokal. Kita impor gandum tidak kurang dari 60 triliun tuh setiap tahun. Ya, padahal sumber karbohidrat kita berlimpah. Kita punya sagu, kita ada singkong, kita ada ubi-ubian, kita ada sorghum, kita ada pisang, ada macam-macam kita. Itu semua bisa dibikin mie, bikin tepung, dan bisa dibikin berbagai produk pangan turunan. Sementara itu, Kementerian Pertanian RI berkomitmen mencetak 2,5 juta pengusaha petani milenial di seluruh Indonesia sebagai upaya regenerasi petani. Penumbuhan dan pemberdayaan petani milenial dilakukan secara masif melalui beberapa program dan kegiatan, mulai dari penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis pertanian, fasilitasi akses layanan pembiayaan perbankan melalui kredit usaha rakyat, hingga dukungan digitalisasi sistem pertanian. First Investment Day merupakan salah satu rangkaian program untuk menumbuhkan champion di bidang pertanian yang dapat memberikan dampak bagi petani di sekitarnya. Champion yang ada merupakan binaan BPPSDMP Kementerian Pertanian. Champion ini adalah petani serta wirausaha pertanian yang telah berhasil mengelola usahanya serta mendapatkan kepercayaan dari pihak layanan perbankan untuk mengembangkan usahanya melalui KUR. Salah satu dari program BIAS ini adalah mendorong untuk financial inclusive, bagaimana akses keuangan. Kita sudah melakukan di program BIAS dan saat ini kita mencoba mulai dari 100 champion ini di seluruh Indonesia, mendorong mereka dan melakukan internalisasi beberapa SOP atau best practices, dan tentu saja ke depan kita berharap lebih banyak champion lagi yang akan mendapatkan akses terhadap keuangan atau financial inclusive, dan tentu saja best practices dari BIAS ini akan dapat dilakukan di banyak kesempatan untuk mendorong petani milenial dan pemberdayaan. Saat ini, 100 orang champion yang berasal dari seluruh Indonesia menerima manfaat pendanaan mulai dari belasan hingga 500 juta rupiah per orang demi peningkatan usaha agribisnis di daerahnya masing-masing. Diharapkan para champion ini dapat meningkatkan resonansi regenerasi petani di Indonesia. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV.